Ya, Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Ayo silakan dibaca buku bacaannya. Ya, Nana, sekarang perhatikan minggu depan ya. Ya, Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat dengan materi pelajaran kita minggu lalu? Aku. Ayo coba Sari. Kehidupan ekonomi negara ASEAN mengikuti formulir sifat-sifat magnet. Ya, oke, bagus. Siapa yang masih ingat sifat-sifat magnet? Saya Bu Guru. Ayo turun. Sifat-sifat magnet yaitu memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tidak menolak, kutub tidak senama tarik menarik. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ya, oke, bagus ya. Nah, sifat-sifat magnet yang terakhir tadi ya, itu magnet menarik benda-benda dari logam. Ya, coba sekarang kamu kasih naik bukunya. Ya, kalau bukunya ini terbuat dari logam, tidak? Tidak. Ya, jadi kalau bukunya ini didesain dengan magnet, kira-kira dapat ditarik oleh magnet tidak? Iya. Nah, ini jawabannya kalian nanti bisa kita buktikan ya setelah kita melakukan percobaan. Ya, jadi sebentar ini kita akan belajar ya mengidentifikasi ya benda magnetis dan non magnetis. Ya, jadi hari ini ya kita akan belajar tema 5 ya wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama ya, dengan membaca tes kalian mampu menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya. Yang kedua, setelah membaca teks kalian mampu menyajikan laporan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, ya, kalian mampu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non magnetis. Yang keempat, setelah kalian lakukan percobaan, ya, kalian mampu menyajikan laporan, ya, tentang benda magnetis dan non magnetis. Yang kelima, ya, setelah membaca teks ya, kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen ya daftar riwayat hidup dan membuat dan mengisi daftar riwayat hidup. Yang keenam, setelah membaca teks ya, kalian mampu membuat daftar riwayat hidup. Ya, gimana kan? Sudah jelas? Sudah. Oke, jadi gimana kan? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, supaya lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya. Oke, yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. Ya, ayo perhatikan semuanya gambar di depan. Ya. Nah, sekarang guru mau tanya, untuk gambar yang pertama gambar apa ini? Fotokopi. Ya. Fotokopi. Fotokopi. Yang kedua gambar apa? Rambut. Yang ketiga gambar apa? Bengkel. Bengkel. Ya, ini adalah gambar usaha ya. Yang pertama itu adalah gambar usaha fotokopi. Ya, yang kedua ada gambar usaha pangkas rambut. Yang ketiga gambar apa tadi? Bengkel. Bengkel. Ya. Nah, sekarang guru mau tanya, coba sebutkan usaha-usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu, ayo. Ayo coba kita. Ya, butik bagus, apa lagi? Oh, coba. Warung makan. Usaha industri kecil contohnya membuat keripik singkong dan membuat tempe. Ya, siapa lagi? Bu. Ya, oke. Nah, sekarang ibu guru mau tanya, ya, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha tersebut? Afgan? Bisa mendapatkan magnet lebih mudah. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Afgan. Manfaat yang bisa kamu peroleh ya dari usaha-usaha yang kita tempat tinggal kami itu, ya, kita dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan yang kita butuhkan. Bagus ya. Nah, sekarang perhatikan lagi guru di depan ya. Perhatikan lagi di gambar ya. Ya, dari usaha fotokopi ya, pangkas rambut, bengkel ya,
Oke, berikutnya gambar yang kedua, pangkas rambut. Ayo, sumber daya dan peralatan apa yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut? Oke, Naya. Usaha potong rambut, sumber dayanya manusia, peralatannya yang digunakan, mesin potong rambut, kursi, gunting, dan sisir. Ya, oke, bagus, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, ya, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri, ya, tetapi dia memerlukan, ya, negara lain, ya, untuk bekerja sama. Sama halnya juga dengan negara ASEAN, ya. Nah, seperti dalam contoh tadi, ya, usaha pangkas rambut, ya. Dalam usaha pangkas rambut itu, ya, dalam menjalankan usaha, ya, itu diperlukan sumber daya dan peralatan, ya. Ada yang berasal dari dalam negeri dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Kalau peralatannya yang dari luar negeri untuk usaha pangkas rambut tadi apa? Mesin cukur. Ya, mesin cukur, ya, betul, ya. Sekarang ibu guru mau tanya dulu, ya. Siapa yang masih ingat apa itu ekspor? Saya, Bu. Ayo coba Asari. Ekspor yaitu kegiatan yang mengirimkan barang ke luar negeri. Ya, oke, bagus, betul sekali, ya. Tepuk tangan untuk buat Asari. Ya, ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Ya, selanjutnya kalau impor itu apa? Siapa yang tahu impor? Ibu, Oh ya, impor yaitu kegiatan yang mendatangkan barang dagangan dari luar negeri. ya, betul sekali, bagus. Tepuk tangan dulu buat Asa. Ya, jadi kalau impor adalah kegiatan mendatangkan barang dagangan dari luar negeri. Ya, jadi sudah. Gimana kenapa sudah cukup jelas? Ada yang mau bertanya? Bu, Oh ya, Alvin coba. kenapa kita mengimpor barang dari luar negeri, Bu? Mengapa kita harus mengimpor barang dari luar negeri? Ya, Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya, ya. Kita harus mengimpor barang dari luar negeri karena, ya, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, ya. Jadi dengan keterbatasan itu maka negara kita tidak bisa memproduksi barang itu. Nah, jadi untuk mendapatkan barang itu, ya, mau tidak mau kita harus membeli, ya, dari luar negeri atau kata lain mengimpor. Gimana, Bu? Sudah paham? Ya, Bu. Ya, oke, bagus. Ada lagi bertanya? Saya, Bu. Ayo coba anu. Asari? Kalau barang sudah bisa diproduksi sendiri dalam negeri, kita tidak usah lagi mengimpor barang dari luar negeri, ya, Bu. Oh ya, kalau misalnya barang itu sudah diproduksi sendiri, ya, oleh negara kita, ya, Indonesia, ya tidak perlu lagi nih, ya, kita mau mengimpor barang tersebut dari luar negeri, ya, kita manfaatkan dong produksi kita sendiri, ya. Nah, itulah kita harus cinta produk dalam Negeri. ya. Gimana, kenapa sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke, bagus, ya. Guru akan bentuk, ya, dalam kelompok, jadi nanti kalian, ya, berdiskusi dalam kelompoknya, ya. Ya, Bu. Ya, oke, ayo kita bentuk dulu kelompok, ya. Sekarang Bu Guru akan bagikan dulu KKPD, ya, jadi semua nanti setelah sudah beraktivitas ada di KKPD, ya, jadi bagikan dulu, terus bentar didiskusikan, ya. Dan sekarang perhatikan dulu depan, ya. Ya. Kalian, ya, Ibu Guru minta untuk membaca, ya, itu teks, ya, peranan Indonesia, ya, di bidang ekonomi, ya, dalam lingkup ASEAN. Kalian baca, setelah itu baru kalian, ya, jelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan ini nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Mana sudah cukup paham tulisannya? Ayo silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Baca dulu, ya. Teksnya, ya. Gimana, Nana? Sudah selesai? Ya. Oke, sekarang coba kelompok mana yang mau tampil duluan maju ke depan? Saya, Bu. Ya, Bang, ayo silakan kamu dulu. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu 1. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Ikut serta berperan dalam mendukung KD ASEAN. 3. Ikut serta kerjasama di sektor industri.
Ya, oke, bagus. Nomor 2. Ayo, tepuk tangan dulu. Nomor 2. Ya, oke. Ya, jadi kalian sudah paham ya peran dan posisi Indonesia ya di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN ya. Yang pertama yaitu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ya berperan dalam tumbuh padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta ya dalam kerjasama di sektor industri. Ya, kita sudah cukup paham ya. Nah, sekarang ya Ibu Guru minta kalian ya untuk membaca teks bacaan ya. Ya, di situ ada 2 teks bacaan ya, dibaca secara senyap atau dibaca secara dalam hati. Yang pertama teks bacaannya yang berjudul ya ekspor bangkit terus meningkat. Yang kedua nasional lagu ya ekspor 8 miliar rupiah per bulan. Ya, kalian baca ya, kemudian kalian jawab ya pertanyaan yang ada ya sesuai dengan teks ya yang ada di KKPD. Silakan diskusikan ya kembali dengan teman kelompoknya ya, kerja ya baca dulu dan kembali dijawab ya. Silakan. Ya, oke. Bagaimana anak? Sudah selesai semua? Mana dulu? Oke, pertanyaannya tadi untuk nomor 1 ya, komoditas apa ya yang diekspor Indonesia ke negara lain berdasarkan teks ya. Ayo, apa komoditas apa yang diekspor ke negara Indonesia ke negara lain sesuai dengan teks yang membaca? Saya Bu. Ayo dulu. Komoditas Indonesia yang diekspor ke negara lain berdasarkan teks yaitu kayu batik dan kerajinan gerabah. Ya, oke, betul tepuk tangan. Jadi jawabannya kalian betul semua ya, ya. Berdasarkan teks yang tadi ya, produk yang diekspor oleh Indonesia ya ke negara lain yaitu apa tadi? Kain Batik. ya, Kerajinan gerabah. Ya, ini ada contohnya ya. Kain batik Indonesia ya, seperti banyak tadi ya. Indonesia ya. Lagi ada ya kerajinan gerabah. Jadi tadi ya bunga, ada cing, ya lanjut sekarang ya Ibu Guru minta kalian untuk menyebutkan komoditas lain ya dari negara kita yang diekspor ke luar negeri khususnya dalam lingkup ASEAN. Ayo siapa yang bisa? Kelompok mana duluan? Saya Bu. Ayo kelompok 1. Komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke negara lingkup ASEAN yaitu batu bara, kelapa sawit, dan tembakau. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan. Saya Bu. Oh ya, kelompok 3 ya. Komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN yaitu batu bara, kopi, teh, karet, kakao, tebu, dan tekstil. Ya, oke, bagus. Ya, tepuk tangan juga. Indonesia yang diekspor ke negara lain ya, itu ada tekstil ya, apalagi kelapa sawit, ya apalagi ya, batu bara ya, kakao ya, teh ya, tembakau ya, masih banyak lain ya, lainnya ya. Nah, sekarang Ibu Guru minta ke kalian lagi untuk menyebutkan contoh komoditas ya barang yang diimpor ya dari negara lain ya. Ayo siapa yang bisa kemana? Saya Bu. Oh ya, kelompok 1 dulu. Komoditas yang diimpor dan berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia yaitu minyak dan gas, alat-alat kendaraan, dan perangkat elektronik. Ya, oke, bagus, betul. Tepuk tangan lagi. Bagus. Kelompok lagi. Saya Bu. Oh ya, kelompok 3. Komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia alat suku cara kendaraan, alat elektronik, mobil, dan motor. Ya, oke, bagus, betul. Jadi komoditas barang yang diimpor ya di Indonesia dan negara lain yaitu ada kendaraan ya, perangkat elektronik ya, minyak bumi, gas ya, masih banyak lainnya. Oke, gimana teman? Sudah cukup paham? Sudah. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ya
gambar. Ya, nah ini ada gambar. Ya, gambar apa ini pertamanya ya? Ada lagi gunting ya, karet ya. Sekarang aku tanya ya, apakah ada usaha yang menjual benda-benda tersebut di sekitar tempat tinggalmu? Ada. Ya, nah ini gunting, toh, aku ya, gunting, ya, penjepit kertas, toh, sisir, ya. Nah ini semua ada dijual kan di tempat selesai tempat tinggal kita? Oke, nah sekarang ibu guru mau tanya lagi. Coba kamu prediksi kira-kira apa yang terjadi ya benda-benda ini didekatkan dengan magnet. Kira-kira apa yang terjadi? Ya? Oh, ada yang bisa tertarik dan ada juga yang bisa tertarik. Ya, oke. Nanti benda-bendanya apa saja? Ya, nanti di situ kamu kerja di dalam tabel. Ya, jadi nanti kamu diskusikan dalam kelompok kamu ya. Kemudian kamu tuliskan ya prediksi kamu ke dalam tabel ya, mana benda yang dapat tertarik oleh mana dan mana yang tidak. Ya, itu maksud prediksi kamu. Ayo silakan dikerja. Ya, gimana Nana? Apa sudah selesai? Benda-benda tadi ya apabila didekatkan dengan magnet ya, mana yang tertarik dan mana tidak tertarik. Kelompok mana duluan yang bisa maju bersih-bersihkan diskusinya ya kelompok duluan, silakan. Batu tidak dapat ditarik, sisir tidak dapat ditarik, pensil tidak dapat ditarik, gunting dapat ditarik, pentul atau peniti dapat ditarik, karet gelang tidak dapat ditarik, kertas tidak dapat ditarik, paku dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik. Ya, oke, tepuk tangan dua. Mereka ya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau? Yang nomor 3 yuk. Silakan. Batu tidak dapat ditarik, sisir tidak dapat ditarik, pensil tidak dapat ditarik, gunting dapat ditarik, pentul atau peniti dapat ditarik, karet gelang tidak dapat ditarik, kertas tidak dapat ditarik, paku dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik. Ya, oke, bagus lihat sudah disini ya. Oke, jadi untuk membuktikan prediksinya kalian ya, maka disinilah ya sebentar kita akan melakukan percobaan ya. Kita melakukan percobaan ya untuk mengidentifikasi mana yang benda dapat ditarik dan mana yang tidak dapat ditarik ya. Adapun alat dan bahannya ya nanti ibu akan bagikan ya. Yang pertama di sini apa? Ada magnet ya, ini magnet. Yang kedua yang punya pensil ya, gunting ya, kemudian ada cermin, ada paku ya, ada sisir ya, ada apa nih? Karet gelang ya, ada penjepit kertas ya, ada batu ya. Oke, jadi ya langkah-langkah dalam melakukan percobaan ya. Yang pertama nanti ya kalian ambil magnet ya, kemudian kalian dekatkan benda-benda itu pada magnet ya, amati apa yang terjadi ya. Setelah itu baru kamu tuliskan ya dalam tabel ya. Nah, setelah melakukan percobaan ya, ibu guru minta kalian ya sebentar untuk buat laporan ya. Di situ dalam laporannya nanti kamu tuliskan tujuan percobaannya apa ya, kemudian alat dan bahannya apa ya, selanjutnya langkah-langkah percobaannya ya bagaimana ya, berikutnya hasil percobaannya ya bagaimana. Nanti hasil percobaannya bisa dituangkan di dalam tabel ya. Kemudian yang terakhir yaitu dibuatkanlah kesimpulan ya. Gimana anak? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, sekarang ya ibu akan ini ya, silakan diskusikan dalam kelompoknya.
Ya, gimana anak-anak? Apa sudah selesai? Oke, bagus ya. Nah, sekarang kelompok mana yang duluan maju ke depan presentasikan hasil diskusinya ya? Saya, Bu. Oh ya, kelompok 1, ayo silakan. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang bisa dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet, sapu, penjepit kertas, gunting, batu, kayu, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet, dekatkan magnet dan ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Hasil percobaan: pensil tidak dapat ditarik, peniti dapat ditarik, karet gelang tidak dapat ditarik, sapu dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik, gunting dapat ditarik, batu tidak dapat ditarik, kayu tidak dapat ditarik, kertas tidak dapat ditarik, kaca tidak dapat ditarik. Kesimpulan: benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet, benda logam dapat menempel dengan magnet. Ya, oke, bagus ya. Silakan cepat. Ya, selanjutnya kelompok lagi yang mau maju. Saya ya, silakan kelompok 3. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang bisa dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet, sapu, penjepit kertas, gunting, batu, kayu, kertas, kaca. Langkah-langkah percobaan: ambil magnet dan dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Hasil percobaan: batu tidak dapat melengket, pensil tidak dapat melengket, pensil tidak dapat melengket, gunting melengket, pensil atau peniti melengket, daun tidak dapat melengket, karet gelang tidak dapat melengket, kertas tidak dapat melengket, sapu melengket, penjepit kertas dapat melengket. Kesimpulan: benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet, benda logam dapat menempel dengan magnet. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, ya. Sudah tadi kalian sudah melakukan percobaan ya untuk membuktikan mana benda yang dapat tertarik ya dan yang tidak tertarik oleh magnet ya. Kalian juga sudah melakukan ya hasil dari diskusi kalian ya. Jadi benda yang dapat ditarik tadi tidak apa saja? Peniti ya, ini belakangnya ya. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet tadi apa? Jadi kesimpulannya ya, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda magnetis terbuat dari logam. Yang kedua, benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Dan benda non magnetis itu tidak terbuat dari logam. Oke, gimana anak? Apa sudah cukup paham? Oke, bagus ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Oke. Wirausaha ya yang berkembang pesat itu membutuhkan banyak karyawan ya. Nah, biasanya itu wirausaha ya dia membuat poster atau kesempatan ya untuk mendapatkan karyawan ya. Dan dalam membuat poster itu tentunya ya di situ disertakan persyaratan ya dalam mendaftar pekerjaan itu, salah satunya yaitu membuat daftar riwayat hidup. Oke. Sekarang ibu guru minta kalian untuk membaca teks ya tentang daftar riwayat hidup ya. Kalian baca ya. Setelah itu baru kalian membuat daftar riwayat hidup. Tapi sebentar dulu. Kalian baca dulu teksnya ya. Ibu guru berikan waktu selama 5 menit. Ayo silahkan baca. Oke, gimana anak? Apa sudah selesai? Sudah. Tadi kalian sudah baca ya
Ya, diperlukan data diri kepada orang lain, ya. Nah, nanti biasanya juga digunakan dalam hal untuk mendaftarkan diri, ya. Contohnya misalnya untuk diri ikut dalam lomba kesenian, ya. Berikut juga bisa digunakan untuk menjadi anggota ketua tim, ya. Nah, jadi itu tadi ya manfaatnya data hidup digunakan untuk mendaftarkan diri. Nah, dalam menulis data riwayat hidup ini, ya, itu bisa bentuk dalam singkat, ya, dan ada juga dalam bentuk narasi atau cerita, ya. Coba perhatikan daftar riwayat hidup, ya, calon anggota pencinta alam. Nah, di situ ada datanya, ya, nama, ya, masa kelewangan, jenis kelamin, ya, laki-laki, ya, tempat tanggal lahir dari 7 Agustus 2008, agama Islam, alamat Jalan Tanjung Sari, nomor 15 Sumedang, kebangsaan Indonesia, asal sekolah SD Negeri 2 Tanjung Sari Sumedang, orang tua, ya, nama ayah sama Kalimantan, nama ibu Sari, ya, pekerjaan orang tua, wira swasta. Nah, banyak lagi sekarang ya daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Nah, itu buat kita mulai 7 Juli 2019, ya, dalam anggota Marcel Vales Bank. Jadi di situ nanti ada tanda tangannya. Oke. Nah, jadi komponen-komponen dalam daftar riwayat hidup itu, ya, seperti data diri, ya, pendidikan, ya, prestasi, pengalaman, ya. Ya, gimana anak? Apa sudah cukup jelas? Sudah? Sekarang tugasnya kamu, ibu guru minta kalian untuk membuat daftar riwayat hidup tentang diri kamu. Kamu buat dalam bentuk narasi, ya, bisa? Ayo silakan dikerja. Ya, gimana anak-anak? Apa sudah selesai? Sudah. Coba ibu guru minta. Afin, ya, minta. Ya. Saya bernama Afrila. Saya sekolah tahun 1999. Saya sekolah di Singapura 2008. Saya tinggal di Jalan Menunggu Baitur. Saya juga membaca kebangsaan saya Indonesia. Ya, oke, bagus. Tangan buat Afin. Selanjutnya siapa lagi? Ayo Erni, Erni, ayo Erni. Nama saya Erni. Saya lahir pada tanggal 29 tahun 2009. Umur saya sekarang 11 tahun. Saya sekolah di 122 Konawe Selatan. Saya adalah warga negara Indonesia, WNI. Rumah saya ada di Jalan 40. Saya berhobi menggambar. Jenis kelamin saya perempuan. Agama saya adalah agama Islam. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan. Asari, ayo silakan. Saya sekolah di SDN 122 Konawe Selatan. Saya berkebangsaan Indonesia. Saya beragama Islam. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan buat Asari. Ya, nah, kalian tadi sudah membacakan masing-masing, ya, daftar riwayat hidup kalian, ya, dan semuanya sudah bagus, ya. Jadi kalian sudah cukup paham, ya, cara membuat daftar riwayat hidup, ya. Oke, sekarang silakan ditunggu di depan KPD-nya, ya. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari, ya, hal-hal apa saja yang telah kalian ketahui? Saya Bu Guru. Oh, betul. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Dan magnet dan non-magnet. Ya. Mitra riwayat hidup. Ya, oke, bagus, ya. Nah, selanjutnya, ya, dari pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Ayo. Saya Bu. Oh, ya, sudah. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu 1. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta kerjasama di sektor industri. Ya, oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menarik kesimpulannya? Ya, Alvin. Benda magnetis adalah benda yang dapat
Paham ya? Kesimpulannya ya, ya peran ya dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ASEAN yaitu ya yang pertama ya mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang kedua ya turut serta ya berperan dalam perusahaan di ASEAN ya, selanjutnya ikut serta bekerjasama di sektor industri ya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet ya, benda-benda yang terbuat dari logam ya. Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan tidak terbuat dari logam ya. Data riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang ya. Data riwayat hidup itu dapat digunakan untuk program mendaftarkan diri. Nah, sekarang ibu guru akan berikan soal evaluasi ya. Jadi kalian kerja ya. Bentar ya, ibu akan berikan soalnya. Ya, gimana Nana? Apa sudah selesai? Sudah. Untuk PR-nya, ya, ibu guru minta ya kalian untuk melakukan percobaan, ya, untuk mengetahui benda-benda non magnetis dan benda magnetis yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian nanti kalian melakukan laporan, ya, berdasarkan percobaan, ya. Gimana Nas? Sudah cukup paham dengan tugas PR-nya? Sudah. Oke, bagus ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita, ya pada hari ini kita tutup dalam doa ya. Ketua kelas ya silakan pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi ya pesannya ibu guru ya, jangan lupa ya kalian di rumah harus tetap belajar terus ya. Ya tetap juga jaga kesehatan ya, tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Kemudian memakai masker ya, selalu mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Ya, oke. Jadi sampai di sini pembelajaran kita Naya ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang.